Udah on cam. Gri, apa? Kayak orki lu, Gri, manggil sendiri jawab sendiri. Pokoknya Gri, tadinya hari ini nggak mau kemana-mana. Begitu udah berangkat, banyak banget telepon. Siapa Gri? Sok-sokan tuh. Banyak banget pokoknya. Tentu saya nggak sampaikan dong siapa yang telepon. Tapi karena banyak banget dan saya harus lanjutkan video saya yang viral barusan, yang saya mencoba menyitir dari cerita Rismon. Iya, karena telepon banyak. Teleponnya ngapain Gri? Aku komplain sih. Komplain. Nggak mungkin saya harus bikin videonya nanti setelah senggang atau setelah berhenti. Makanya di tengah perjalanan kayaknya memang harus cepet-cepet saya buat video tambahan dari video saya yang sebelumnya, yang saya angkat dari cerita Rismon tentang Refli Harun telepon Dasko, dan kemudian ketika tersangka waktu itu tidak ditahan. Nah, di video saya yang itu adalah bagaimana saya menceritakan, merewind apa yang diceritakan oleh Rismon. Nah, yang selama ini juga memang orang banyak sekali menduga-duga, meraba-raba, menerka-nerka. Nah, kemudian ada video Rismon itu muncul. Biarin aja muncul, emang kenapa itu? Ya nggak kenapa-kenapa. Cuman dengan video itu saya ditelepon, ya mempertanyakan kok bisa begitu. Nah, sebenarnya itu kan juga semuanya adalah Rismon bercerita tentang Refli Harun, bahwa Refli Harun ngomong ke Rismon, sudah telepon Bang Dasko dan nanti setelah ditetapkan tersangka kalian nggak akan ditahan, kira-kira gitulah ya. Nah, persoalan itu benar apa enggak, cerita itu karangan Rismon apa rekayasa. Nah, benar si Refli Harun telepon ke Bang Dasko apa cuman jual-jual nama Bang Dasko seperti yang Rismon juga sampaikan dalam video itu. Nah, tentu itu perlu verifikasi, perlu pendalaman, atau perlu cek and recheck ke beberapa orang terkait. Nah, makanya di video Rismon itu ya lebih baik kalau nama Bang Dasko sudah dijual-jual oleh Refli Harun, ya sebaiknya Bang Dasko klarifikasi tentang itu. Tapi sih menurut saya nggak penting juga sih Bang Dasko klarifikasi, ngapain juga gitu ya. Terlepas kemudian itu salah atau benar, pembuktiannya bukan di klarifikasi. Menurut saya, ini menurut saya subjektif. Artinya apa? Ya udah, biarkan itu berlalu begitu saja. Nanti kebenarannya akan diuji. Karena kan selama ini Rismon ya, yang kita tahu dari awal juga pagi sore pagi kedelai sore tempe. Artinya bisa berbeda-beda pernyataannya. Nah, siapa tahu ya, karena Rismon yang seperti itu sampai dengan saat kemarin dia bikin video itu, karakter dan fakta itu belum berubah. I don't know. Kita nggak pernah tahu itu. Nah, kalau memang itu karakter dan watak belum berubah, bisa jadi video Rismon yang kemarin itu juga dalam kondisi yang memang karakternya Rismon seperti itu. Artinya belum bisa 100% dipercaya. Tapi 100% juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Siapa tahu mengandung kebenaran, siapa tahu. Makanya untuk itu ya nggak perlu diklarifikasi.
oleh Bang Dasko. Klarifikasinya adalah faktual nanti ya, pada saat proses hukum sampai dengan vonis hakim terakhir terhadap dua tersangka ini, Roy Suryo dan Tifa, ketika nanti sudah divonis hakim dan bersalah, kemudian vonisnya juga maksimal sesuai dengan tuntutan, kan ada tuntutan. Vonis itu biasanya di bawah tuntutan. Nah, lebih aneh lagi kemudian kalau tuntutannya misalnya nih 8 tahun atau 6 tahun misalnya, vonisnya bebas. Nah, itu kan kemudian apa yang disampaikan Rismon hari ini menjadi tanda tanya besar lagi. Oh, bisa-bisa bener dugaan Rismon yang kemarin. Nah, tapi kebalikannya, kalau kemudian nanti misalnya let's say tuntutannya itu 8 tahun, vonisnya 6 tahun atau 4 tahun atau 3 tahun misalnya. Nah, masyarakat juga akan bilang, oh enggak kok, ini buktinya divonis 3 tahun hakim, berarti nggak ada intervensi pemerintah, nggak ada intervensi Bang Dasko yang tadi, yang waktu itu dituduhkan oleh Rismon. Nah, sesederhana itu. Jadi nggak perlu juga yang reaktif, nggak perlu juga yang khawatir. Masyarakat sudah cukup cerdas untuk membedakan ya mana kebenaran, mana yang enggak, mana yang hoax, mana yang hanya isapan jempol belaka. Masyarakat cukup cerdas hari ini. Jadi nggak gampang juga di bentuk-bentuk, di framing-framing, dipengaruhi, nggak gampang seperti itu. Walaupun terkesan kemudian masyarakat percaya, belum tentu itu dalamnya sampai keyakinannya dia percaya apa yang dia sampaikan. Tapi kalau sudah dengan faktual yang tadi saya sampaikan, saya meyakini masyarakat original dengan sendirinya dia akan merubah keyakinannya. Oh, berarti yang kemarin disampaikan oleh Rismon itu kebohongan semuanya, enggak ada benernya semua. Itu berarti Rismon ya masih tetap seperti Rismon yang selama ini kita yakini. Ini faktanya nggak ada campur tangan pemerintah, faktanya nggak ada yang intervensi hukum. Sidang berjalan normal ya, adapun kemudian dalam perjalanannya nggak ditahan, kemudian P21 juga berlarut-larut, kemudian kemarin Prapit Roy Suryo dikabulkan, bukan menang ya, dikabulkan untuk beberapa. Sekarang ada kesempatan Prapit 2 hari Jumat besok akan dikirimkan ke pengadilan. Nah, terus menerus walaupun dalam perjalanannya penuh dengan lika-liku dan euforia, tapi pada saat finally, pada saat resultnya adalah memuaskan banyak orang, masyarakat, bahwa hukum berjalan tegak, hukum berlaku adil, otomatis semuanya akan ditangkis sendiri oleh masyarakat. Berarti kemarin tuh Rismon nggak benar. Walaupun yang tadi saya bilang dalam perjalanannya ada saja lika-liku, riak-riak yang seperti itu. Karena kuat, isu yang berhembus juga kuat banget. Ya, ini sekaligus bayar tol dulu. Ini sekaligus quote and quote seperti menguatkan dugaan Rismon itu, bahwa pada endingnya nanti kasus Roy Suryo dan Tifa ini tidak akan dihukum, tidak akan divonis, tidak akan apapun lah, bebas gitulah intinya lah ya. Nah, sampai dengan hari ini banyak sekali, namanya juga isu ya, era demokrasi ini kan apapun bebas berpendapat dan berkembang seperti itu. Isu liar yang berkembang sampai dengan hari ini adalah bahwa endingnya Rismon sama Tifa itu nanti bebas. Nah, ini kan sekaligus menguatkan apa yang Rismon kemarin ceritakan, bukan menguatkan. Artinya kok ada benang merahnya ya di situ ya, kalau ditarik benang merah.
Akhirnya masyarakat akan berpendapat seperti itu. Tapi lagi-lagi ya, gampang banget untuk menjawab ini semuanya adalah ending dari sebuah peristiwa proses pengadilan ini. Kalau endingnya masyarakat merasakan bahwa memang hukum berjalan adil, baik kok, proporsional dan subjektif, dan objektif, berarti bohong itu semuanya itu. Pemerintah nggak ada yang ikut campur tangan. Nah, itu pembuktiannya di sana. Jadi nggak perlu yang terlalu khawatir, yang terlalu kayak Pak Jokowi dalam mengambil sikap kan selalu begitu. Ya udah, nggak apa-apa. Kan Pak Jokowi selalu begitu, nggak reaktif, nggak yang tergopoh-gopoh, nggak juga terlalu khawatir. Karena apa? Seluruh proses Pak Jokowi itu selalu serahkan kepada pendapat masyarakat. Makanya ada yang pendapat negatif pun sampai hari ini juga oleh Pak Jokowi dibiarkan begitu saja, nggak pernah di counter, nggak pernah dihentikan, nggak pernah dilarang-larang gitu. Ketika ada positif pun, apalagi positif ya Pak Jokowi juga nggak terlalu yang bagaimana, cukup ya udah, nggak apa-apa, masyarakat kan yang tahu. Ketika dulu diserang habis-habisan sama Sekjen PDIP, ya waktu yang akan membuktikan semuanya, gitu loh. Sama proses hukum hari ini ya, dengan hiruk pikuknya yang seperti ini ya, kalau kemudian mencoba bijaksana, ya udahlah, nggak apa-apa, kita tunggu aja nanti waktu yang membuktikan. Artinya ternyata nanti vonisnya bebas, ya udah, gimana kita mau berargumentasi? Seluruh dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan itu akhirnya kan seperti menjadi benar, berarti masyarakat akan ngomong begitu. Tapi kalau vonisnya maksimal, ya tidak jauh-jauh dari tuntutan JPU, nah berarti masyarakat akan bilang salah semua itu, that's it, selesai. Sesimpel itu ya, dalam menghadapi ya hiruk pikuk seperti ini. Coba bayangkan, berkali-kali seringkali saya diskusi dengan beberapa mantan penyidik itulah ya, yang memang sudah berjibaku hidupnya itu di penyidikan gitu. Selalu banyak yang bilang bahwa aduh Bang Agri, Mas Agri, kasus seperti ini nih mohon maaf ya, remeh-temeh loh. Remeh-temeh itu maksudnya dibanding dengan kasus pembunuhan, perampokan, pencurian, mutilasi, ini nggak ada apa-apanya gitu. Untuk menyelesaikan kasus kayak begini kok sampai bertahun-tahun, ini nggak masuk akal. Banyak sekali yang ngomong begitu. Ini nggak masuk akal. Kasus kayak begini aja kok. Ini kalau saya 3 bulan selesai. Coba bayangkan. Ya, saya tidak berusaha untuk menyalahkan penyidik yang bekerja hari ini, enggak. Tapi fakta yang saya sampaikan ini, ya itu yang sekarang kita jalani, yang kita tahu juga bahwa kasus kayak begini saja kok sampai bertahun-tahun, sampai ya mungkin bagi Pak Jokowi yang langsung mendapat serangan ini terus-menerus, beliau juga akan berpikir kasus sesederhana ini masa sampai bertahun-tahun, mungkin beliau juga akan berpikir seperti itu. Nah, dari itulah kemudian kalau dalam kondisi yang normal, ini kasus paling ya hanya perlu waktu 3 bulan, lamanya 6 bulan. Kalau ini sampai bertahun-tahun, ini kan cemak gitu ya, tanda tanya besar. Spekulasi apapun yang muncul dari tanda tanya besar ini, seperti Rizwan kemarin, ya menjadi kok seperti ini ya, akhirnya begitu. Muncul lagi kemudian indikasi-indikasi yang lain, ternyata pada akhirnya begitu. Karena apa? Selama ini masyarakat sudah mencurigai ke arah sana, bahwa kasus ini tidak lagi murni kasus hukum,
tapi sudah bergeser ke kasus politik atau kasus hukum yang sudah dipolitisasi, apapun lah itu namanya lah itu. Nah, kalau sudah seperti ini ya, dan sudah sorry to say, biasanya kan orang yang berpersepsi bahwa wah, ini kasus misalnya nih bisa di wait, sorry. Mobil kenceng banget. Sorry. Ntar, aku pindah jalur dulu. Sorry ya teman-teman ya, lagi di tol. Sorry banget. Hilang fokus. Oke. Waduh. Wait. Sorry. Ini ngapain ya mobil mepet semua ya? Ngapain ya? Wait, aku tak ambil jalur paling kiri coba. Kenapa mesti mepet semua? Oke, kembali lagi. Jadi intinya gitu ya teman-teman ya. Lanjutan dari video kemarin yang barusan. Ini mobil ngapain ya? Ini ngapain sih mobil ini? Ngapain mas? Monyet lu. Sorry. Ngapain? Dari tadi. Oke, saya lanjut teman-teman ya. Kembali lagi ke pembahasan video saya yang sebelumnya. Ini yang video sekarang ini adalah bukan klarifikasi ya, tapi video lanjutan menjelaskan bahwa jangan terlalu dikhawatirkan, dan itu bukan judgement, bukan tuduhan, tapi cerita dari Rismond yang memang perlu diklarifikasi. Tapi menurut saya nggak penting-penting juga, nggak perlu diklarifikasi. Klarifikasinya adalah yang terpenting menurut saya, dan yang paling bijak menurut saya adalah kita tunggu sampai proses persidangan ini selesai. Saya yakin tidak perlu waktu lama untuk menyelesaikan sidang ini. Kalau memang murni ya, kalau memang murni dan masyarakat nunggu itu, ini proses sidang nggak lama-lama. Kemudian juga udah sampai vonis juga udah sesuai dengan koridor hukum, selesai. Mari kita beraktivitas. Yang lainnya, dunia luar sudah bicara ya nuklir, bicara bom, bicara supersonik, bicara segala macam semua. Kita setiap hari bicara ijazah palsu dan nggak penting banget ya. Tapi kalau nggak penting, Kri, lu nggak pernah bahas lain, Kri, lu bahas ijazah terus. Sebagai konten kreator, pertimbangannya AdSense, pertimbangannya algoritma. Karena kalau bahas lain nggak naik algoritmanya. Kalau bahas ijazah, algoritmanya naik, pertimbangannya itu kalau konten kreator. Tapi oke. Mudah-mudahan ini cepat selesai. Sidang sudah masuk dan Roy Suryo mengajukan pra peradilan hari Jumat. Saya nggak tahu pra peradilan yang diajukan adalah apa, penetapan tersangka mungkin. Dan itu juga nanti segera selesai.
Apapun hasilnya, yang penting tetap selesai. Sekali lagi ya, apapun hasilnya, yang penting cepat selesai. Masyarakat menunggu itu, terserah. Hanya ada 2 pilihan, ya. Kalau kalian yang bisa bikin ini bebas, vonis bebas, terserah. Masyarakat juga hanya bisa menerima. Atau kebalikannya, kalau kemudian ini vonisnya sesuai dengan tuntutan atau nggak jauh-jauh dari ancamannya, ya masyarakat juga hanya bisa berterima kasih. Dua-duanya masyarakat tidak mampu ngapa-ngapain, hanya bisa menelan ludah. Tapi ingat, ya, kembali lagi ke awal, kalau kemudian salah satu di antara ini kemudian jangan sampai kemudian membenarkan apa yang selama ini Rismon narasikan. Jangan sampai membenarkan kondisinya, jangan sampai membenarkan dari apa yang selama ini Rismon info-infokan atau ceritakan. Itu saja, sesimpel itu. Jadi kita tunggu, masyarakat bersabar, tetap kawal kasus ini, percayakan kepada institusi hukum, jaksa dan hakim, dan kita tetap percaya ke pemerintah. Kita tetap counter terus, amankan program-program Pak Prabowo yang baik untuk rakyat Indonesia. Kita tahu Pak Prabowo fokus dan concern banget terhadap kemakmuran rakyat Indonesia dan mengamankan sumber daya alam untuk Indonesia. Mudah-mudahan kepemimpinan Pak Prabowo merubah Indonesia menjadi kuat di mata dunia. Agri Fanani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.